Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di channelnya Sora lagi. Hari ini kita mau baca-baca lagi. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, kenalkan aku Sora. Sora akan mengingatkan bahwa pembacaan tarot di channel ini adalah sifatnya umum, pribadi, bukan pribadi maksudnya ya, atau personal. Jadi untuk banyak orang. Jadi ambil yang positif, buang yang negatifnya, pilah-pilah, pilih-pilih. Oke, tapi kalau kamu mau energinya fokus, cuma buat kamu aja spesial, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Ya, DM langsung nanti akan diarahkan. Kita lihat ya, hari ini baca apa Sora? Hari ini kita baca tentang sosok ini tak pernah kamu duga akan semenyesal itu menyakitimu. Sosok ini tak kamu duga akan semenyesal itu menyakitimu. Oke? Kita lihat dulu siapa sih teman-teman orang ini. Oke? Bear. Teman-teman, orang ini sifatnya sebenarnya ada cenderung posesif ya, ada sifatnya yang posesif, ada sifatnya yang suka memanjakan kamu gitu ya, suka mungkin memeluk kamu juga. Beberapa dari mereka, tidak semuanya, itu adalah bertubuh cukup besar dan dia itu sangat dekat dengan sosok yang menjadi seperti ibunya atau seperti ibunya. Jadi kalau dia besar sama neneknya, ya udah neneknya itu udah jadi seperti ibunya. Dia besar sama pamannya, ya pamannya sudah seperti ibunya sendiri. Oke? Ada energi tree. Orang yang sangat mengutamakan keluarga, orang yang sangat dekat dengan keluarganya. Orang ini juga sangat mungkin merasakan energi koneksi secara spiritual sama kamu ya. Dia merasakan ada karmic relationship di antara kalian. Jadi di sini sangat mungkin ada energi, sepertinya ada koneksi dari past life ya antara kamu sama dia. Jadi ketika kalian berkorelasi atau berkoneksi, teman-teman, sangat mungkin banget dia merasakan tidak asing dengan kamu ya, seperti rasanya deja vu, ada hal-hal yang sudah seperti familiar dengan kamu, teman-teman. Ada energi bouquet ya, orang ini mungkin banget bahasa cintanya suka memberi ya, entah memberikan hadiah meskipun gak harus mahal, tapi seneng banget kasih sesuatu. Misalnya dia dari mana, luar kota dan sebagainya, dia bakalan ngasih kado ke kamu misalnya. Oke? Ada energi ring ya. Sepertinya orang ini juga adalah seseorang yang awalnya ya mungkin sekali menawarkan sebuah janji, mungkin komitmen sama kamu, sebuah janji pingin serius sama kamu, teman-teman ya. Tapi di satu sisi lain ada kendala, ini ternyata mungkin sekali adalah situasi orang ketiga ya. Ada situasi orang ketiga. Jadi yang jadi beban adalah mungkin dia pingin serius sama kamu ya, tapi ternyata dia masih punya beban, dia itu masih punya ikatan sama orang lain ya. Jadi dia tuh seperti pingin membawa hubungan ini ke lebih lanjut, tapi di satu sisi ya masalahnya dia juga terikat sama yang lain. Sora harus men-spoiler bahwa kalau Sora baca third party situation, tidak ada yang Sora bela. Sora membacanya sifatnya adalah netral gitu ya, teman-teman. Nah, jadi tolong jangan serang aku secara pribadi. Oke, sekarang kita mau lihat ada hal apa yang dia itu dalam tanda kutip mungkin menyakiti kamu. Kita coba lihat ya, apa yang sekiranya mungkin ya menyakiti kamu dalam hubungan ini ya. Oke. Yang pertama adalah secrets. Ternyata sangat mungkin status dia yang sebelumnya mungkin dia ternyata masih ada pasangan atau dia masih dalam pernikahan tapi bilangnya sama kamu udah pisah dan sebagainya. Intinya banyak hal-hal yang dia rahasiakan ya sama kamu. Mungkin dia tidak jujur soal statusnya, dia tidak jujur soal keadaannya, dia juga mungkin nggak jujur soal kondisi rumah tangga dia sama pasangannya ya, atau sama hubungan dengan pasangannya. Bilangnya oh enggak, aku udah nggak baik-baik aja, tapi ternyata di kemudian hari kamu melihat ya masih baik-baik aja dan sebagainya ya. Banyak hal yang seperti dia tutup-tutupi dan tidak terbuka sama kamu ya, teman-teman. Lalu yang kedua, ada situasi yang banyak unexpected, banyak situasi-situasi tidak terduga, banyak perilaku-perilaku dia atau perkataan-perkataan dia itu yang tidak bisa kamu mengerti atau kamu pahami. Karena mungkin banget tiba-tiba dia bisa berubah-ubah rencana, berubah-ubah perasaan, berubah-ubah ini dan itu, sehingga banyak hal itu seperti berjalan kurang lancar ya. Kalau Sora lihat di sini gitu ya, tiba-tiba tuh banyak hal-hal yang berubah gitu ya.
Dan juga di sini ada masalah komunikasi yang bermasalah. Jadi mungkin banget komunikasi kamu sama dia itu sering salah paham. Mungkin ada kata-kata yang digunakan juga, mungkin ada kata-kata yang dengan sadar atau tanpa sadar saling menyudutkan, saling menyakiti, kesalahpahaman. Dan ada energi projecting, ya. Ini juga ngomongin soal masa depan. Sangat mungkin, ya, kejelasan masa depan hubungan ini itu seperti tidak jelas. Itu otomatis akan banyak menyakiti kamu, karena mungkin kamu berekspektasi atau kamu punya harapan, karena sebelumnya orang ini banyak yang tadi Sora bilang ya, ngasih harapan sama kamu, omong ini ngomong itu gitu ya. Jadi ingat ya, masalah ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 kartu buat kamu atau semuanya. Kayak tadi, Kak, aku tapi nggak orang ketiga ya, tapi ternyata masalahnya di sini gitu ya. Semua alasan-alasan ini masuk di kamu selain status. Ya udah, pembacaan ini ada yang buat kamu juga gitu loh cara pilahnya. Oke? Self-esteem issues. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja ada punya masalah dengan kepercayaan diri. Ya, entah dia itu mungkin insecure sama keadaannya, insecure sama situasinya, teman-teman ya. Dan ada situasi yang tidak berimbang di sini. Ya, mungkin di sini kamu banyak harus berkorban untuk dia, kamu banyak mengerti dia, kamu banyak effort di sini gitu ya. Tapi dia tidak memberikan yang sama. Mungkin kamu berharap dia mengutamakan kamu gitu ya. Sementara di satu sisi dia itu nggak banyak berkorban ya buat kamu gitu loh. Sementara di satu sisi kamu ngerasa mana nih usahanya gitu ya. Posisi kita itu tidak seimbang. Itu sangat mungkin terjadi di sini, teman-teman ya. Jadi mungkin sekali hubungan ini jadi penuh dengan ketidakjelasan ya. Situasinya juga imbalance, naik turun, nanti bisa emosional, nanti bisa deket, tapi nanti lalu bisa jauh lagi, dan sebagainya. Lalu sekarang kita coba mau lihat kenapa dia merasa sangat bersalah sama kamu ya. Yang pertama, ternyata dia semakin ke dalam ini dia bisa melihat. Ya, dia baru mulai menyadari, lebih kelihatan ada pencerahan gitu ya. Dia mulai menyadari bahwa sebenarnya satu, ya, betapa kamu tuh sangat berarti buat dia. Koneksi kalian sangat-sangat terasa nyata gitu ya. Lalu yang kedua, ya, ternyata arti kamu tuh buat dia mungkin sekali adalah arti yang sangat-sangat berarti buat dia, teman-teman. Ya, dan dia merasa bersalah karena ini ada koneksi past life. Ini koneksi past life itu sampai keluar 2 kali. Berarti ini ada energi penegasan dalam pembacaan Sora. Ketika kartu yang keluar itu adalah kartu yang kurang lebih intinya sama atau kata-katanya sama, itu artinya adalah energi penegasan atau energi pengulangan, teman-teman. Ya, di sini dia ngerasa bersalah. Kenapa? Karena dia mengulang pola kesalahan yang sama sebelumnya sama kamu. Jadi mungkin banget orang ini pun ngerasa bersalah karena dia menyakiti kamu sebelumnya. Mungkin kayaknya aku dulu pernah lakukan kesalahan yang sama seperti ini ke kamu, ya. Dan dia didera dengan energi merasa bersalah. Dia berharap ingin bisa kembali. Dia ingin minta maaf sama kamu. Ada energi apology. Orang ini ingin minta maaf. Dia sangat ingin kembali. Apalagi koneksi dari past life itu narik terus ke dia gitu ya, teman-teman. Makanya saat ini ada energi spying ya, ada energi mantau. Jadi saat ini orang ini sangat mungkin mantauin kamu, stalking kamu, mungkin melalui sosial media, melalui offline, cari informasi soal kamu, tanya ke teman-teman kamu dan sebagainya ya. Jadi mungkin sekali kamu berasa kok ada energi dipantau gitu ya. Sementara di satu sisi ya, kamu sudah energinya releasing, kamu sudah energinya melepaskan. Ya, artinya kamu mungkin udah letting go, kamu udah mau membiarkan orang ini keluar dari dalam hidup kamu. Ya, sementara orang ini masih berjuang untuk melepaskan kamu, teman-teman. Jadi orang ini tuh mungkin sekali tidak siap kalau harus melepaskan kamu dari dalam hidupnya dia. Ya, aku akan intip dikit gimana perasaan kamu ke orang ini ya. Bagaimana perasaan kamu ke orang ini? For the money, teman-teman, kamu sekarang banyak yang fokus, mengalihkan fokus kamu ke arah pekerjaan. Bukan karena kamu mungkin nggak sayang atau nggak cinta dia, tapi kamu lebih kepada kayaknya lebih bagus aku fokus untuk kesuksesan aku aja deh, ya. Walaupun memang masih ada magnetic attraction, kamu pun sebenarnya masih merasakan energi tarik-menarik sama dia gitu ya. Tapi di satu sisi, kamu juga mungkin ada ketakutan dan kekhawatiran apakah dia mau sama aku cuman untuk mengambil keuntungan. Ya, entah mungkin ada beberapa dari kalian yang membantu dia tentang masalah keuangan atau ada pemanfaatan lain gitu ya.
Dan kamu tuh ngerasa bahwa aku tidak mau sampai sama orang ini sampai dia itu bercerai atau berpisah secara resmi, ya. Legal matters. Jadi memang kamu harapkan dia harus dengan status yang jelas kamu baru mau sama dia. Untuk kalian yang tidak dalam third party situation, ada di sini mungkin kekhawatiran kalian, kamu berurusan dengan seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum, dan mungkin sekali kamu tidak ingin terlibat dengan masalah hukum tersebut. Oke? Apalagi yang membuat dia sangat merasa bersalah ke kamu? Self growth, ya, nourish. Teman-teman, kalau suara lihat di sini, dia menyadari ya, kalau kamu selama ini menjadi seseorang yang membantu dia untuk bertumbuh, kamu juga membantu dia untuk lebih fokus, kamu juga membuat dia untuk menjadi lebih bisa mengerti dan memahami dirinya sendiri. Kamu banyak kasih energi perkembangan buat dia, ya. Dan secara chemistry, dia tidak bisa melepaskan chemistry dia dari kamu. Di sini masih ada energi chemistry yang sangat kuat, ya. Dia sangat mungkin masih energinya nyariin kamu, ada letupan-letupan rasa, ada passion atau ada hasrat yang sangat kuat yang tidak bisa dia lepaskan, ya. Tuh. Dan semakin realization, semakin dia sadari, semakin dia memahami betapa dia salah banget sama kamu dalam banyak hal, gitu ya. Mungkin tidak jujur, tidak terbuka, dan lain-lainnya. Itu kan jadi sesuatu yang sangat-sangat nggak baik gitu loh buat dia, teman-teman, ya. Kalau suara lihat di sini. Dan juga ada energi di mana dia baru menyadari ternyata letupan hasrat ini sekuat itu. Sebelumnya mungkin dia tidak menyadari. Dan sekarang ada konflik batin di dalam dirinya dia, gitu ya. Kalian tuh memang mungkin kayak ada sisi nggak cocoknya, tapi ada konflik batin saat ini. Dia bingung, gitu ya. Dia menginginkan kamu, gitu ya. Tapi status kalian yang berbeda, dia sudah punya orang, kamu belum, ya. Atau ada faktor-faktor lain, gitu ya. Yang dia ngerasa dia butuh waktu. Orang ini nggak bisa lepas begitu aja dari pasangan sahnya kalau suara lihat ya. Dia nggak bisa lepas begitu aja, dia merasa butuh waktu. Tapi di satu sisi, dia merasa kalau aku mengundur-undur, aku akan semakin kehilangan kamu. Orang ini saat ini stres loh, teman-teman. Orang ini saat ini stres, nggak tenang, banyak ngerasa bersalah, tertekan, kangen gitu ya. Tapi juga takut banget kalau harus berargumentasi atau berantem sama kamu dengan ada kesalahpahaman lain ya. Dia takut salah paham, takut argumen sama kamu gitu ya. Dan saat ini dia sedang menimbang-nimbang apakah masih mungkin ada kesempatan buat kalian sama-sama lagi ya. Orang ini masih sangat mungkin kepingin untuk bersama dengan kamu gitu loh. Walaupun dia bluff, dia pura-pura, pretending, dianya nggak kenapa-napa, dianya baik-baik aja, kayak gitu ya. Orang ini tuh sebenarnya memang tipe orang yang nggak cocok atau kurang cocok sama yang namanya komitmen sebenarnya ya. Ada sisi jiwa dia yang bebas ya. Makanya ini bukan cuma ada pertentangan batin soal status dia, ini juga dia dengan ego dan kesombongannya dia loh teman-teman ya. Tapi kenangan dengan kamu itu jadi suatu energi yang sangat mengikat ya, energi yang seperti nggak bisa dia lepasin. Ada energi yang kuat membuat dia terus keingatan kembali ke kamu ya. Apalagi sekarang ada jarak, ada yang LDR baik secara fisik ataupun secara energi, menjadi ngebuat energinya dia ngerasa terblokage gitu ya. Ada energi dia ngerasa terhalang gitu loh ya teman-teman sama kamu karena jarak gitu ya. Itu semakin menyiksa dia. Yang dia rasakan ke kamu. Aku berharap kita bisa sama-sama bersama-sama selamanya. Apa sih artinya ini semua? Ya, setelah proses perjalanan panjang kayak gitu ya. Dia mencoba memaknai hubungan di antara kalian. Aku sangat cinta atau aku sangat sayang kamu. I love you so much. Aku perlu untuk menyelesaikan dulu ya urusanku sebelum aku datang ke kamu. Jadi orang ini pun sedang mungkin ya butuh waktu memproses ini semua. Tapi dia tuh cuma bisa bilang dia belum jelas gitu ya. Dia belum jelas ke depan akan seperti apa.
Tapi dia cuma menyerahkan sama semesta atau sama waktu. Karena dia percaya kayak nanti waktu akan membuktikan apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti dia berharap kamu akan jadi punya dia selamanya. You're mine forever. Yang tersayang. Dia merasa kamu tuh adalah orang yang tersayang banget buat dia. Kamu masih mau tolong aku nggak ya? Jadi orang ini tuh ada bagian di dalam diri dia tuh yang butuh kamu loh. Kamu mungkin bantu dia, tolong dia. Yang tadi Sora udah bilang. Entah masalah keuangan, entah masalah lain. Cinta kita adalah cinta abadi. Itu yang dia rasain sama kamu. Dia merasakan koneksi cinta abadi. Kita akan bersama-sama selamanya. Itu yang diharapin ya. Dan ketika jauh dari kamu, cinta dia semakin kuat. Teman-teman. Jadi, Sora, apa yang mungkin akan terjadi dalam hubungan ini ke depannya? Mulai menarik. Ship. Book. Dan stars. Teman-teman, secara fair Sora mau bilang untuk pembacaan yang hari ini ya, ada potensi hubungan ini itu bisa berlanjut sebenarnya untuk yang ke depan. Walaupun Sora tidak tahu itu akan kapan, karena ship itu adalah sebuah perjalanan panjang. Tapi seperti bintang itu ada ujungnya di sana ya, teman-teman ya. Jadi sangat mungkin hubungan ini ya akan ada potensi bisa berlanjut ke depan gitu ya. Ada satu perencanaan dan sebagainya. Tapi salah satu pembuktian, orang ini harus datang sama kamu secara langsung, khususnya untuk kalian yang LDR. Kalau dia mau datang untuk kamu secara langsung, itu memang ada potensi dia ingin menyeriusi hubungan ini. Under the deck rider, orang ini akan segera datang sama kamu. Tapi kalau Sora cuma bisa bilang kalau kamu mau mempertimbangkan, kamu lihat bahwa dia akan datang beneran atau enggak gitu ya. Maksudnya secara fisik ya, khususnya untuk yang LDR gitu loh ya teman-teman ya. Dan ini bukan satu hubungan yang akan mudah. Ada potensi nggak bisa sama-sama, sebenarnya ada potensi. Tapi ini adalah suatu usaha yang tidak mudah. Akan banyak rasa sakit, akan ada banyak masalah di sana dan sini. Dan Sora akan bilang bahwa ada potensi ini akan mempengaruhi kondisi keuangan kamu dan keuangan dia. Karena di sini ada kondisi clover. Mungkin akan berdampak. Tapi kalau dia misalnya harus pisah, ada pisah harta gono gini lah ya. Ini ada whip, ada sebuah usaha keras gitu ya. Ada sebuah usaha keras, tidak akan mudah kalaupun pengen sama-sama. Ya, itu yang jadi pertimbangan. Dan aku nggak bisa bilang untuk berapa lama, karena ship itu perjalanan panjang. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu nggak cukup sabar, kamu maunya cepet-cepet, ya aku cuma bisa bilang ya agak sulit ya gitu loh sama hubungan ini gitu loh ya. Kalau yang kamu harapkan adalah cepat gitu teman-teman. Karena ini energi terlalu melekatnya kuat ya, obsesi dan terlalu melekatnya kuat. Nah, jadi itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan kamu, karena banyak faktor akan jadi hubungan yang mungkin disudutkan, tersakiti, apalagi kalau ini situasi orang ketiga ya teman-teman. Sebenarnya ada harapan sih ke depannya, walaupun Sora belum melihat harapan itu ke arah yang gimana-gimana ya, tapi ada progres lah, Sora bisa bilang seperti itu ya. Tapi itu yang harus kamu pikirkan, apakah kamu bisa menerima situasi yang sulit. Dan untuk kalian pasangan sah yang mungkin menonton ini, kamu bisa jadi punya satu pertimbangan, apakah bagaimana kamu pengen mungkin misalnya mau berusaha untuk memperbaiki pernikahan kamu atau mau gimana gitu ya. Tuh. Karena banyak di sini pasangan sah yang kayaknya banyak yang mau milih mundur ya, kalau yang aku lihat hari ini gitu loh ya. Jadi kamu pertimbangkan dulu. Aku cuma kasih gambaran ini mungkin apa yang sedang terjadi kamu untuk pasangan kamu dengan orang ketiganya, bisa menjadi satu pertimbangan kamu untuk mengambil keputusan ke depannya gimana gitu ya. Tapi saran Sora jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan dari video ini aja ya, karena kan mungkin aja ini belum tentu cocok sama kamu. Jadi silahkan aja teman-teman, mungkin bisa diskusi dengan keluarga dan sebagainya. Untuk teman-teman, sebelum aku ke zodiaknya, aku izin ya, untuk teman-teman yang masih pengen beli gelang kelembutan bulan, stoknya masih ada saat ini, sekitar kurang dari setengah ya. Ini cantik banget aslinya. Dia bisa untuk menambah energi feminim, membooster energi intuisi, vision teman-teman ya.
Dan dia juga melepaskan stres dan yang pasti melembutkan aura. Kayak gitu ya. Sangat bagus banget ya. Khususnya untuk kamu yang kayak aku nggak yakin Kak, tapi aku nggak yakin. Nah, ini bisa membuat kamu lebih jejak, lebih tegas, lebih kuat energinya ya. Lalu ada lambang infinity dari lambang cinta abadi, cinta tanpa batas ya. Dan bintang lambang dari harapan positif ya. Teman-teman, ini bukan emas ya. Jadi harganya pun cuma 250.000 aja. Bayangkan kamu beli gelang kristal yang sudah diprogram. Jadi kamu nggak cuma beli gelangnya aja ya. Kamu bisa ke Instagram Sora atau ke Tokopedia Sora. Di Tokopedia harganya 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia yang lumayan ya. Oke, sekarang kita ke zodiaknya. Terima kasih, aku sudah boleh promo. Cek Sun Moon Rising-nya, Aries, Sagittarius, Libra, Virgo, Taurus, dan Scorpio ya. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot, ketemu sama Sora langsung yang berada di Jakarta dan sekitarnya, boleh banget. Silahkan ketemuan sama Sora. Atau kamu pingin dibacakan online, seperti apa yang kamu sedang nonton hari ini, dibikinin video bisa, yang online biasa bisa. Atau bahkan kamu tertarik untuk belajar tarot karena ada panggilan, itu adalah satu skill yang bisa kamu latih teman-teman ya. Mana tahu kamu pingin tolong diri kamu sendiri, atau kamu pingin jadi pembaca tarot kayak Sora, aku nggak tahu ya. Boleh banget teman-teman, tapi dibutuhkan yang namanya komitmen ya pastinya. Atau yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan DNA kehidupan nasibnya seperti apa, itu juga sangat boleh ya. Semua ke Instagram Sora, LRVDEPKBGSOUMZA 123 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.